Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang apakah orang yang bermakrifat itu tidak lagi melakukan sholat? Para jamaah yang dirahmati Allah, kita dianjurkan, disunnahkan melakukan sholat, dan ada juga yang diwajibkan untuk sholat dilaksanakan. Seperti halnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu hukumnya wajib, fardu ain, artinya setiap pribadi wajib melakukan sholat tersebut. Yang berawal dari takbiratul ihram dan berakhir salam ke kanan. Kemudian kita juga disunahkan sholat sebagai pendamping sholat yang wajib itu. Apakah sholat duha, tahajud, hajat, sholat witir, sholat qobliyah, ba'diyah yang mengiringi sholat 5 waktu tersebut. Banyak sekali sholat-sholat yang disunahkan oleh Allah. Nah, sholat itu biasa disebut dengan sholat lahiriah. Karena lahiriah kita, anggota tubuh kita, itu melakukan gerakan sholat, dan lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tersebut. Lalu, apakah orang yang sampai pada makrifat tersebut sudah tidak memerlukan sholat yang seperti sholat 5 waktu? Nah, perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi banyak orang yang terjebak, yang melakukan yang tadinya sholat 5 waktu ia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi setelah mereka mempelajari pelajaran ma'rifat, tasawuf ma'rifat itu, dia mengira bahwa dia sampai kepada Allah. Maka mereka sudah tidak lagi melakukan sholat secara lahiriah. Lalu kata mereka, sudah tidak ada lagi yang menyembah dan yang disembah. Maka sudah tidak diperlukan lagi, cukup mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikir batin. Maka itulah sholat, kata mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang ada ungkapan dalam pelajaran ma'rifat itu, orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi sholat baginya. Jadi orang yang bermakrifat tinggi kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi sholat baginya. Nah, sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata yang mesti harus dipahami betul. Dia kias atau simbol saja. Jadi bukan diartikan secara apa adanya, tapi maksudnya yang perlu kita ketahui. Jadi maksud dari kata-kata tersebut adalah apabila seseorang telah bermakrifat kepada Allah, terutama makrifatnya yang sudah tinggi sehingga dia mengatakan dia sampai kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi sholat baginya. Di sini maksudnya bukan berarti dia tidak melakukan sholat. Dia tetap melakukan sholat 5 waktu. Malah lebih khusyuk daripada yang tidak bermakrifat
banyak kepada Allah. Yang bermakrifat rendah, tapi dia karena makrifatnya tinggi, dia tetap melakukan sholat. Malah khusyuknya luar biasa. Karena pada saat dia melakukan sholat, maka dia sudah merasakan Allah yang menyaksikan. Allah yang mendengarnya. Allah yang mengetahuinya. Dan dia pasti berada dalam penilaian, pengamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah merasakan. Malah dia menyaksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap sholat seperti biasa. Ada Allahu Akbarnya. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada bacaan Al-Fatihahnya. Ruku dan sujudnya. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Ada. Dia tetap sholat seperti orang biasa. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang sampai kepada Allah. Ma'rifatnya luar biasa. Dan dia termasuk guru dari guru-gurunya para ma'rifat. Tapi tetap melakukan sholat 5 waktu. Malah ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sampai-sampai dalam riwayat yang sahih. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kakinya sampai bengkak, kembang. Disebabkan banyaknya berdiri dan lamanya berdiri dan lamanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang demikian itu adalah orang yang sudah bermakrifat tinggi kepada Allah, maka dia sudah tidak mampu lagi, sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa dirinya yang sholat. Berbeda dengan orang fikih atau orang syariat. Siapa yang sholat? Yang sholat adalah aku, katanya. Ayo kita sholat, menyembah Allah. Maka orang yang makrifat tingkat tinggi, tata sopannya, tata keramanya itu sudah tinggi. Adabnya kepada Allah sudah tinggi. Dia tidak mampu lagi mengatakan, aku sholat. Tapi Allah lah. Sampai dia menisbahkan, Allah lah yang sholat. Maksudnya, Allah lah yang membuat dia bisa sholat. Kalau tidak Allah, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan sholat yang banyak gerakan dan bacaan. Bergerak, berkedip mata. Aku pun sudah tidak bisa, tidak mampu kalau tidak Allah. Maka kalimat yang selalu menjadi panduannya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Melainkan daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah. Yang daya kekuatan itu adalah miliknya Allah. Bukan miliknya kita. Nah, sehingga ungkapan yang demikian. Dia tetap sholat. Tapi dia sudah tidak berani lagi mengungkapkan bahwa dia sedang dalam keadaan sholat. Dia akan melakukan sholat. Dia sudah tidak berani. Inilah ibadah. Tingkatan ibadah yang tinggi. Tingkatan ikhlas yang tinggi. Dia sudah tidak mampu lagi mengatakan bahwa dirinya yang beribadah. Semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya. Tapi ada juga orang yang belajar ma'rifat terpeleset dari kata-kata itu. Dia tidak memahami kata-kata itu. Lalu ketika dia sudah belajar ma'rifat, memang dia sudah tidak lagi melakukan sholat seperti sholat yang 5 waktu itu. Malah pergi haji pun dia sudah tidak mau karena katanya Ka'bah ada dalam dirinya.
Puasa pun sudah tidak mau karena berpuasa itu adalah menahan hawa nafsu. Kalau sudah bisa menahan hawa nafsu, maka tidak ada lagi puasa baginya. Maka pelesetan itu. Penyimpangan tanpa ia sadari. Dia menganggap sampai kepada Allah. Lalu tidak lagi melakukan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Cukup dengan mengingat Allah saja. Itu tidak cukup mengingat Allah. Memang mengingat Allah itu dapat pahala. Dosa kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dapat pahala. Kemudian dikurang dosa. Alangkah bagusnya. Berzikir tetap berzikir secara batin. Maka sholat 5 waktu tetap sholat 5 waktu. Sehingga kita dapat ganda mendapatkan pahala. Dan tidak termasuk orang yang berdosa. Karena kita melakukannya. Ini banyak yang demikian. Cukup melihat matahari sampai waktu zuhur katanya. Lihat matahari. Oh sudah sampai waktu zuhur. Dia memejamkan mata. Ingat kepada Allah. Sudah dianggapnya sholat. Itu bukan sholat. Zikir namanya. Setiap zikir belum tentu sholat. Sedangkan sholat sudah pasti ada zikirnya. Zikir jahar dan zikir batin. Ingat ya, secara zahir dan ingat juga secara batin. Jadi orang yang ma'rifat itu adalah orang yang tetap mengerjakan sholat tapi dia tidak mampu. Tidak berani untuk mengatakan dia itu sholat. Sehingga kata-katanya itu di dalam pelajaran ma'rifat. Orang yang ma'rifat sudah tidak ada lagi sholat baginya. Maksudnya sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa dia yang sholat. Karena kalau dia mengatakan dia yang sholat, berarti dia syirik kepada Allah. Dia menuhankan tubuhnya. Dia menuhankan ruhnya yang bisa menggerakkan sehingga ruhnya yang sholat itu. Maka dia sudah tidak berani. Jadi yang sholat katanya adalah Allah yang memberikan karunia kepadanya sehingga dia bisa sholat. Maka dinisbahkanlah. Sholatku adalah sholatnya Allah. Miliknya Allah. Ibadahku adalah ibadah miliknya Allah. Hidupku ini adalah hidup karena Allah. Dihidupkan oleh Allah. Sehingga hidupku adalah dari Allah. Ibadahku dari Allah. Dan apa saja yang aku lakukan semua berasal dari Allah. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.